Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada materi hari ini dengan mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Dengan pokok materi hari ini menghitung daya, yang seperti pertemuan yang kemarin bahwa kita akan menghitung daya di rumah kalian. Yang pertama adalah untuk pengertian daya listrik. Kita masuk saja dalam materinya. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power. Dalam penjelasan ini, daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian atau sirkuit. Sebuah sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Sekali lagi, penjelasan dari daya listrik ini adalah sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung akan menyerap daya listrik tersebut. Berarti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, kemudian beban akan menyerap daya listrik. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah rangkaian atau sirkuit. Kita mengambil contoh untuk lampu pijar atau alat pemanas. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubah menjadi cahaya, sedangkan untuk pemanas mengubah serapan daya listrik menjadi panas. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Ini pengertian dari daya listrik. Sekali lagi, sumber energi seperti tegangan akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Contohnya tadi adalah untuk lampu dan alat pemanas. Kita lanjut. Kita bisa mengambil contoh untuk daya di rumah kita. Nah, ini sebutan untuk daya-daya di rumah kita. Pasti berbeda-beda. Yang pertama, untuk penyebutan 450 watt. Kemudian ada juga penyebutan 900 watt. Ada juga penyebutan 1300 watt. Dalam penyebutan watt untuk daya di rumahmu ini salah. Dalam penyebutan daya di rumahmu untuk 450 watt ini salah. Sekali lagi, dalam penyebutan watt untuk daya di rumahmu ini penyebutan yang salah. Nah, untuk penyebutan tepat adalah 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Jadi untuk daya di rumah bukan 450 watt, tetapi yang tepat adalah 450 VA. VA ini adalah volt ampere. Jadi sekali lagi, untuk
penyebutan daya di rumah bukan menyatakan watt, tetapi volt ampere. Kita lanjut. Macam-macam daya listrik arus bolak-balik. Yang pertama adalah daya aktif atau disimbolkan dengan P. Yang kedua daya reaktif disimbolkan dengan Q. Dan yang ketiga adalah daya semu disimbolkan dengan S. Untuk penjelasan poin pertama, daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah watt dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur wattmeter yang kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam alat ukur listrik. Salah satunya adalah wattmeter. Untuk daya aktif ini kita bisa mengambil contoh untuk barang-barang elektronik. Dalam arti daya aktif ini adalah daya listrik yang diubah menjadi energi gerak, energi cahaya, energi suara, dan energi panas. Jadi sekali lagi, dalam daya aktif ini adalah daya yang sesungguhnya. Contohnya untuk barang-barang elektronika seperti listrik yang dirubah menjadi suara, kita bisa mengambil contoh yang di rumahmu itu adalah tape atau speaker aktif. Nah, di situ sudah tertera bahwa tape atau speaker aktif itu membutuhkan atau menyerap daya sebesar berapa watt dia. Contohnya untuk pemanas seperti serika, di dalam kemasan itu sudah ada ditulis misalnya dia berdaya 350 watt. Kemudian yang untuk energi gerak ini, contohnya untuk yang di dapur, kita bisa mengambil contoh yang sering digunakan ibu-ibu adalah mixer atau blender. Jadi mixer dan blender itu sudah ada daya yang tertera di kemasannya itu. Nah, yang sering kita tahu bahwa untuk daya ini di lampu, yaitu daya listrik yang dirubah menjadi cahaya, yaitu lampu, pasti di lampunya itu sudah tertera yang namanya watt. Sekian watt, misalnya 25 watt, 30 watt. Nah, itu yang dibilang daya aktif atau daya yang sesungguhnya. Yang kedua adalah daya reaktif. Nah, daya reaktif, daya yang dibutuhkan untuk membentuk atau pembentukan medan magnet, atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Dengan satuannya adalah var atau volt ampere reaktif. Daya yang dipakai di industri atau pabrik-pabrik. Jadi untuk menghitung daya ini mereka menggunakan satuan dari var. Untuk penggunaan di rumah jarang digunakan karena dia dibutuhkan, sekali lagi, adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Ini daya yang untuk pabrik atau industri. Yang ketiga adalah daya semu. Daya semu ini adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik, atau V dikali I. Daya nyata merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuan daya nyata adalah VA
atau volt ampere. Nah, ini yang merupakan daya yang diberikan dari PLN. Itu daya yang sesungguhnya yang masuk di kWh metermu. Daya volt ampere, bukan watt, tapi volt ampere yang ada kWh metermu. Jadi masuk tegangannya adalah 220 volt, kurang lebih 220 volt, kurangnya dia 210, lebihnya mencapai biasanya 240 volt. Kita lanjut untuk penghitungan daya yang ada di rumahmu. Kemarin baru 2 orang yang mengirim foto kWh meter yang ada di rumahnya. Nah, kita bisa mengambil contoh di sini bahwa untuk menghitung daya dengan rumus P sama dengan V dikali I cos pi. Contohnya untuk listrik dengan 900 VA mampu membebani pemakaian sampai berapa watt. Nah, kita bisa masukkan ini semua dalam rumus. Jadi P sama dengan V nya ini adalah 220 volt dikalikan ampere. Berapa ampere? Tadi ini ada di soalnya 900 VA. Jadi kalau 900 VA sama dengan 4 ampere untuk MCB-nya. Kemudian dikali dengan 0,8. Jadi hasilnya adalah 704 watt. Dalam hitungan cos pi ini untuk listrik kita ambil 0,8 karena dalam rangkaian listrik ada yang namanya peralatan yang menggunakan medan magnet. Nah, medan magnet ini yang akan menyerap daya tersebut. Jadi untuk pemakaian sudah tidak lagi dalam hitungan 1, tetapi dalam hitungan 0,8. Jadi hasilnya adalah untuk 220 dikali 4 ampere dikali 0,8, daya didapat 704 watt. Jadi untuk pelajaran menghitung daya, ingat rumusnya adalah P sama dengan V dikali I cos pi. Sebagai contoh di sini sudah ada. Nah, untuk kali ini materinya sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk tugas yang kemarin tetap saya menunggu mengirim foto kWh metermu yang ada di rumah. Kirim di nomor yang sudah ada di grup masing-masing. Baru 2 orang kemarin yang melapor dan mengirim foto, dan saya sudah kasih poin tersendiri untuk mereka berdua. Hari ini sampai di sini untuk pertemuan kita. Akhir kata, salam sehat, SMK bisa, SMK Eklesia Maroso.